Ya ini lagi pengen menginterview Pak Pak Budi nih. Mindsetnya kayak apa sih CEO yang pegang pegang company yang nilainya triliunan gitu ya. Karena biasa teman-teman kita ya miliaran oke lah ya. Jutaan, ratusan juta, miliaran itu masih oke lah ya. Tapi triliunan tuh agak langka gitu. Oke, sip. Sore ini tentang apa? Sore ini kita akan membahas tentang CEO mindset. Jadi kan banyak orang itu pokoknya bikin company, ya udah tulis title-nya CEO, tapi nggak ngerti CEO-nya apa gitu. CEO itu kayak apa sih nggak ngerti gitu kan. Jadi makanya pengen undang Pak Budi untuk ngebahas tentang itu. Ini sambil menunggu beliaunya ini online ya. Jadi apa sih mindset CEO? CEO itu ngurusinya apa aja sih? Apakah asal punya bisnis terus namanya CEO? Ya kebanyakan kan gitu ya. Jadi asal namanya punya bisnis ya udah kartu namanya CEO, Chief Everything Officer. Terus apakah CEO itu harus sibuk banget gitu ya? Ngerjain semuanya begitu atau malah jalan-jalan gitu, networking doang, bikin deal gitu kan. Terus yang ngerjain namanya COO gitu. Operational Officer gitu kan. Nah, gimana tuh gitu? Ini sambil menunggu beliaunya online. Sore Nah, ini Mas. udah. Oke, apa kabar nih, Pak Budi? Baik, baik, baik. Apa kabar nih, Kode nih? Baik, baik. Ini saya udah samain nih pakai merah nih. Ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu Di orange. rumah Ya, aja. iya. Di rumah Bisa aja. dengar nggak suara saya? Bisa, bisa clear, bagus. Oke, oke. Takutnya Clear, nanti bagus. teman-teman nggak dengar gitu. Iya, iya, ini oke kok. Ini oke kok. Ya, so kita cuma punya waktu 1 jam aja di sini dan ini Ya, kehormatan banget buat buat saya di Estok untuk mengundang Pak Budisman untuk muncul tampil di Estok ini gitu. Nah, biasanya menariknya adalah kalau di Estok ini saya selalu bertanya tentang mindset-mindset dari narasumber gitu. Jadi mindsetnya seperti apa. Kemarin juga ada satu tamu Pak Andi Zain gitu ya sebagai investor juga, entrepreneur juga. Saya bertanya juga ke beliau bahwa kalau buat newbie nih ya, tetapi dari sisi mindsetnya narasumber Pak Andisin waktu itu. Kalau mau bikin bisnis tuh ya, harus yang kayak apa sih? Jadi ya, bener-bener saya pengen gali dari Pak Budi ini mindsetnya seperti apa gitu. Ya jadi ya, hari ini topik kita adalah CEO mindset. Tadi saya sudah ya, kasih brief sedikit ke teman-teman semuanya itu bahwa saat ini pokoknya punya bisnis, punya kartu nama ditulisnya CEO. ya. Benar sih, benar. Benar Secara, makanya itu. secara, secara literally saya bilang, literally is correct gitu ya. Dia sebagai Chief Everything Officer gitu. Everything officer semuanya. Iya, Nah, oke, iya. so mungkin boleh di-share dari Pak Budi kira-kira kalau misalkan yang sebenarnya itu kerjaannya apa aja sih as a CEO gitu. Ya, Scope-nya itu apa aja sebetulnya sih? sebetulnya istilah CEO ini kan istilah kerennya lah sebetulnya. Kalau di dalam bahasa hukumnya Indonesia nggak ada itu CEO itu. Yang ada itu adalah kalau dia berbentuk PT kan direktur utama. Jadi direktur sebetulnya ya. Karena di dalam hubungannya dengan hukumnya Indonesia itu ada direksi, ada komisaris ya. Oke. Nah, kalau CEO itu sebetulnya istilahnya munculnya dari Amerika sebetulnya. Karena di Amerika itu menganut sistem yang berbeda dengan Indonesia. Karena Oke. dia mempunyai satu board namanya, antara komisaris dengan direksi itu menjadi satu. Makanya ada namanya Chief Executive Officer itu yang mengeksekusi sebetulnya rencana-rencana atau planning yang sudah disetujui oleh pemegang saham, yang sudah disetujui pemegang saham melalui boardnya atau istilahnya itu dewan direksinya mereka gitu ya. Jadi CEO itu adalah chief atau ketuanya dari dewan direksi yang ditugaskan untuk mengelola dan mengeksekusi apa rencana yang sudah di-approve atau direncanakan oleh yang sudah disetujui oleh pemegang sahamnya. Nah, sorry, Itu yang secara yang umum. membuat rencananya itu siapa? Yang membuat rencana itu adalah eksekutornya. Jadi chief executive officer itulah yang sebetulnya membuat rencana itu bersama Hmm. timnya yang kemudian tentunya harus diajukan kepada pemegang sahamnya untuk disetujui. Nah, kalau sudah disetujui berarti itulah menjadi rencana mereka atau jalannya, roadmap-nya untuk mereka lakukan misalnya untuk setahun ini atau untuk 3 tahun ini atau untuk 5 tahunnya begitu. Nah, kemudian kalau ada CEO terus ada COO, itu Ya, bedanya kayak gimana? nah itu kan Operasional juga tergantung. operasional soalnya kan? Iya, tergantung dari strategi dan kebutuhan perusahaan sebetulnya.
kalau perusahaan yang simple, mungkin dia nggak perlu pakai COO ya atau Operating Operational. Officer ya. Ya, operating officer. Nah, tapi biasanya kalau ada COO itu, kalau memang perusahaannya itu kompleks dan banyak sekali tugas yang terpaksa dibagi-bagi. Sehingga banyak sekali yang namanya COO itu lebih ke istilahnya itu orang nomor dua untuk operationsnya biasanya. Jadi untuk operasional, eksekusi, misalnya kalau dia mempunyai matrix organization namanya, atau misalnya katakanlah dia perusahaan global ya, atau perusahaan besar, atau dia perusahaan Indonesia tapi punya cabang misalnya. Ada wilayah misalnya ya. Kemudian dari wilayah itu ada lagi unitnya, berdasarkan brandnya, beda-beda lagi misalnya. Nah itu kan kompleks ya. Nah sehingga untuk mengeksekusi di wilayah itu misalnya itu dilakukan oleh COO-nya misalnya. Oke. Tapi untuk strategi secara umum dia masih punya misalnya direktur keuangan, CFO-nya, mungkin dia masih punya misalnya marketing, CMO-nya misalnya ya, dan segala macam itu. Tapi kalau bisnis yang cukup sederhana dalam strukturnya dan juga apa namanya itu bisnis modelnya, maka biasanya CEO itu nggak perlu karena itu malahan menjadi beban dan juga menjadi tumpang tindih gitu nantinya. Oke, double-double ya gitu ya. Ya, Oke, so double-double gitu. kalau misalnya nih kita kebanyakan teman-teman di sini juga banyak ya, nggak semua itu masih UKM gitu kan, entrepreneur, Ya, solopreneur kayak gitu-gitu. Jadi masih masih newbie betul. begitu. Nah, CEO sendiri ini what is the goal? Kayak omset jelas, tapi kadang-kadang orang itu terlalu banyak mikirin omset, lupa valuasi nih, Ya, lupa bikin perusahaan. Jadi ingatnya ya, dagang, lupa bangun perusahaan. Ini mungkin bisa dijelaskan ya. sedikit Pak Budi bedanya. Common Ya, problem. jadi kalau saya melihatnya betul. Makanya kalau nama boleh aja lah CEO ya, CEO yang Yes. baru 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 buat PT misalnya dia pasang namanya CEO ya sah saja. Jadi boleh juga ya. Tapi mungkin tugas utamanya kalau dia baru mulai berarti dia sebagai orang yang membuat rencana dari bisnisnya. Kan gitu ya. Nah, kalau misalnya Business plan bisnisnya lah ya, masih business plan. ya bisnis plannya ya. Tapi kalau misalnya bisnisnya masih kecil ya, dia sudah punya tim katakanlah misalnya 20 orang, 50 orang ya. Mungkin fokusnya selain dari rencana itu lebih banyak ke memang revenue drivernya. Jadi dia ikut membantu misalnya ya, mencari income-nya, mencari sales-nya dan segala macamnya gitu ya. Nah, sehingga fokusnya semakin kecil perusahaan itu, CEO-nya kemungkinan besar lebih banyak terlibat di eksekusinya, kalau menurut saya sih. Karena dari sisi planningnya nggak terlalu banyak mungkin dia dianukan. Nah, sedangkan kalau misalnya bisnisnya sudah besar, karena memang tugasnya juga sudah dibagi-bagi, maka CEO itu memang lebih banyak leading dari sisi visinya, melihat arah dari kapalnya itu sudah tepat atau tidak ya. Kemudian bagaimana organisasinya itu bisa mengeksekusi dengan baik sehingga lancar tak tanpa adanya konflik yang berarti misalnya. Bagaimana membagi-bagi sumber daya, uangnya, teknologinya untuk masing-masing unitnya. Itu fungsi dari CEO kalau dia sudah besar lebih banyak seperti itu. Kayak lebih kayak ke orchestrating ya, kayak you know, Orchestrating-nya lebih banyak iya. betul. Tapi kalau kita masih kecil, ya artinya gini, kalau kita cuman katakanlah kita punya warung satu, ya ini saya mau ambil yang ekstrimnya ya. Kita punya, lalu kita CEO-nya warung Tegal apa ABC misalnya kan itu ya. Iya, iya. Lalu kita ada dua orang staff kita di situ, kita juga jadi kasir merangkap. Tapi kan nggak mungkin kita CEO, saya visionary, saya hanya memikirkan planning saya di warung ini. Ya kan nggak. Kalau ada pelayanan situ yang you harus bantu, ya bantu. Mungkin ya ikut jadi kasir, ya ikut jadi kasir kan gitu jadinya. Jadi level dari CEO itu sendiri akan juga menentukan sebetulnya bagaimana dia sebetulnya perannya, apakah lebih ke eksekusi atau betul memang lebih ke planningnya. Karena secara umum sebetulnya semakin tinggi seorang itu dalam posisinya di dalam struktur organisasi itu, skills atau kepengetahuan, skills atau keterampilan yang dibutuhkan itu dan pekerjaan yang dibutuhkan itu lebih banyak ke yang soft issue-nya, yang lebih lunak. Jadi Kayak apa tuh? misalnya people management, mengelola timnya, mengelola konflik dari antar departemennya, bagaimana dia mengelola misalnya ekspektasi dari shareholdernya, pemegang sahamnya, bagaimana dia misalnya harus berhubungan dengan pemerintah misalnya supaya bisa melobi untuk mendapatkan keringanan pajak misalnya. Bagaimana dia harus memikirkan strategi dengan partner suppliernya supaya
mungkin jangka panjang suppliernya bisa membuat bahan baku yang lebih murah misalnya. Jadi lebih banyak yang seperti itu gitu. Oke, nah sekarang kapan kalau misalkan kita ngomong kayak kapan seorang CEO itu mikirin operasional kayak begitu sampai dia harus mikirin yang lebih lebih gede gitu. Maksudnya kayak kan semua dimulai dari nol. Kita teman-teman semua itu bukan tahu-tahu terima perusahaan besar. Kan mereka semua dari nol. Nah, Ya, kapan dia mikirin eksekusi terus tuh sampai kapan gitu kan? ya, Kapan harus ya, kegedenya gitu? betul. Memang sulit dibuatkan seperti matematisnya ya. Tidak ada juga mengatakan oh kalau misalnya ada ukurannya lah, misalnya kalau omsetnya sekian berarti CEO-nya harus berpikir ini. Nggak bisa seperti itu. Jadi lebih mungkin konsepnya aja, lebih ke cara kita melihatnya. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita masih kecil ya, karena jumlah orang kita juga nggak mungkin kita banyak-banyak ya kan, berarti kan menjadi cost gitu ya, Yes. maka keterlibatan kita sebagai CEO akan lebih banyak di dalam eksekusi. Jadi planningnya lebih sedikit, ya. Jadi eksekusinya lebih banyak begitu kita. Oke. Jadi ya, kita sebagai CEO. Oke. Tapi nantinya semakin lama mungkin makin seimbang, bukan lagi piramida, tapi mungkin begini dia. Sehingga planningnya sudah ada, tapi mulai di tengahnya sudah banyak, di bawahnya mulai mengecil. Nanti lama-lama pada saat besar, begini dia, kebalik tuh piramidanya. Yang lebih banyak kita mikirkan planningnya, bagaimana menyiapkan visi misalnya 5 tahun yang ke depan, bagaimana kita mengelola misalnya sumber-sumber daya. Jadi piramida yang dari awal seperti ini, lebih banyak eksekusi, nanti waktu besar itu pasti seperti ini gitu. Tapi Berarti itu termasuk termasuk hiring segala itu ya dilakukan oleh CEO itu sendiri ya nggak bisa ngomong pakai HRD dan sebagainya begitu ya? ya nggak ada duit mau pakai HRD mau pakai recruitment. Gue aja langsung interview, gue buka pintu, gue jadi satpam, gue jadi sekretaris dulu sementara kan gitu. Oh, Kalau everything di officer sih awal-awal memang. Bener. betul memang itu yang saya bilang, karena bukan anekdot yang itu. Kalau waktu kecil memang kita jadi chief everything officer sih, dan Nah itu tidak sekarang nih, salah nah ya. iya ini jadi menarik nih karena kita kalau misalkan semua orang kebanyakan nih, kita nggak mau semua lah, kebanyakan itu kayak lulusan kuliah semuanya itu selalu pengen jadi entrepreneur. Apalagi hari ini gitu kan dikembor-kemborkan sebagai entrepreneur semuanya, which is sooner or Ya, later mereka akan jadi seorang CEO. Padahal kemampuan CEO itu nggak diajarkan tuh di kuliah tuh. Literally yang ya, diajarkan di betul, kuliah itu bener-bener ya, ya kalau nggak manajemen, finansial lah kayak gitu-gitu, ekonomi. Nggak ada CEO ya, gitu, apalagi manage orang. Skill manage orang itu betul, nggak pernah diajarkan sama sekali. Nah, menurut Pak Budi, kalau misalkan teman-teman semua di sini banyak kan memang baru mulai kayak begitu, lulus S1 ya, dan pengen membuat sebuah bisnis, ya. gimana ini? Karena nggak ada gap antara skill dan kebutuhannya diri mereka sendiri gitu. Ya, ya. Jadi memang kalau misalnya kita mau mengawali karir sebagai entrepreneur sih, tentu bagi saya sih mungkin lebih bagus dari sisi mentalnya dulu kan ya. Artinya mentalnya itu dia siap nggak terjun sebagai entrepreneur, dia siap siap nggak nyingsingkan lengan bajunya ya, siap kotor, siap terjun gitu ya. Jangan berharap misalnya dia bekerja langsung dia menjadi bos karena memang dia title-nya CEO kan gitu ya. Nah, tadi itu yang kita bilang ya, orang-orang, oh kan saya CEO, kan nggak mungkin saya harus berpikir panjang. Ya orang baru mulai kok, cuma 2 orang yuk, karyawan cuma 1 orang kan itu ya. Lalu cuma satu, nggak bisa kan itu ya. Nah, by time ya, selang waktu berjalan, maka kebutuhan dari skills yang awal itu makin berkembang. Jadi misalnya tadi itu sekarang saya mulai harus menseleksi orang. Lalu bagaimana caranya saya menseleksi orang? Karena saya nggak paham bagaimana menseleksi orang itu. Ya, Bagaimana melihat orang itu bagus atau tidak ya, misalnya. ya, ya. Nah, nah dari situ mungkin harusnya dia sudah mulai berpikir bahwa nah ini setiap tahapan yang baru itu dia harus belajar kalau menurut saya sih. Nah, belajarnya Pasti. bisa macam-macam. Bisa cari yang gratis, bisa yang berbayar, dan segala macam itu bisa ya. Nah, seiring dengan juga bisnisnya membesar dan orang, maka kebutuhan-kebutuhan skillsnya juga akan bertambah. Maka dia akan merasa kekurangan. Jadi awalnya misalnya pembukuannya itu ya cukup uang masuk, uang keluar misalnya ya. Dan dia lakukan sendiri misalnya ya. Tapi kalau begitu sudah kompleks, wah ini saya harus pakai accounting system nih. Wah kagak ngerti accounting system kan itu ya. Nah, jadi kalau begitu mungkin saya harus cari orang yang mesti mengerti ya. Nah, begitu juga misalnya tadi itu dengan
bagaimana misalnya saya membuat planningnya, karena tidak diajarkan mungkin di dalam sekolah bagaimana membuat planning bisnis gitu ya. Nah mungkin saya Nggak harus pernah. belajar di situ. Nggak pernah, nggak Iya. ada. Saya juga Nggak begitu. Makanya saya nggak suka sekolah sebetulnya. Rugi Tapi sebetulnya. ngomong-ngomong sekolah dulu waktu kemarin waktu kita makan malam Pak Budi sempat cerita kan Ya, bahwa backgroundnya Pak Budi juga punya background sekolah di bisnis. betul. Ya, Oke, tapi sudah 4 kali di, DO tuh. habis Karena itu sekolah itu baru terpaksa nanti aja sih. Iya. tapi bisa dapat posisi di Coca-Cola tuh gimana tuh ceritanya tuh? Wah, saya dulu kan emang ya karena anak bandel dulu ya di sekolah di Indonesia nggak pernah berhasil. Saya DO terus di ITB DO 78. 79 aku, ekonomi Universitas Andalas DO juga. Akademi Bahasa Asing DO juga. Masuk UI Fakultas Ekonomi 82 DO juga. Sampai saya keluar ya nggak suka saya sekolah sebetulnya karena saya nggak tahu sampai sekarang saya ya coba ditanya ya kalau Denny misalnya belajar dulu SMA atau kuliah ada matematik yang namanya pita apa namanya integral dan segala Iya, macam iya. itu yang Iya, iya. ada cacing-cacingnya itu ya. Iya, iya, iya. Wah kan pusing belajarnya itu ya. Nah Sama. saya umur udah hampir 60 loh nggak pernah saya ketemu itu dalam pekerjaan saya. Buat apa saya belajar dan pusing-pusing kemarin itu kan coba bayangkan itu. Nggak pernah saya ketemu cacing-cacing itu dalam pekerjaan selamanya. Jadi banyak sekali wasting time. Nah itu, tapi bukan silakan sekolah. Nah memang saya di Amerika akhirnya melanjutkan sekolah gitu ya. Nah akhirnya ngambil sekolah ya kebetulan ya sekolahnya juga ya lumayan lah ya. Nah, George Washington University ya alumninya sama dengan Sandi Uno juga ada di situ ya di Po Alam dan segala macam. Nah tapi saya mulainya kan dari minyak sebetulnya. Saya itu kan dulu kerja lama di minyak, di Exxon Mobil, perusahaan-perusahaan minyak terbesar di dunia lah, di Wow. Amerika, Nigeria, habis itu di Belanda. Nah, waktu sampai ke Indonesia, karena memang nggak cocok lagi waktu itu, akhirnya banyak banyak perusahaan yang minta saya gitu ya. Namanya dulu kan di hijack lah istilahnya ya, Ya. diminta. Nah, Coca-Cola salah satunya yang minta saya pindah ke sana gitu. Nah, baru saya pindah ke Coca-Cola pada saat saya umur 32 gitu. Di Tahun sana berapa jadi tuh, Bang? direkturnya gitu. Hah? Tahun Tahun 94. berapa? 24. Tahun Langsung 94. jadi direktur. Ya. Ya, jadi pegang divisi HR-nya. Human Resources malah saya disuruh pegang itu. Sebelum saya masuk corporation-nya setelah 1,5 tahunnya gitu. Oh, wow. Oke. Ya, Di situ berapa tahun tuh, Bang, jadi kemarin di Coca-Cola? saya di 11 tahun sih. Terakhir saya Oh, jadi direktur grupnya di situ gitu. oke. Ya, sebelum saya pindah ngambil alih SGM ya. I see. Nah, tadi ngomongin Ya, tentang mental. Kalau Pak Budi sendiri lihat kita gimana? Masyarakat kita gimana? Apalagi dengan adanya COVID kayak begini nih, mental mereka tuh ya, kayaknya boro-boro ngomongin mental udah jeblok semua. Boro-boro belajar gitu. iya, Kayak makan aja susah gitu kan. Perut dulu dan sebelum iya. sebelum kepala gitu kan. Nah, menurut Pak Budi gimana? Buat apa yang sebaiknya mereka perbaiki secara mungkin mindset atau mental atau apapun nih during COVID kayak gini terutama sih. Ya, ya. Jadi kalau saya hampir tiap hari ya saya pasti ada mentoring, ada coaching, ada meeting ya sama teman-teman ya, baik yang perusahaan-perusahaan yang saya investasi atau yang saya ikut menjadi advisor-nya dan segala macam. Ada beda-beda sih, ada yang level confident-nya tinggi, ada yang tidak ya. Tapi secara umum saya lihat teman-teman yang saya ketemu ya, terutama yang levelnya masih mungkin statusnya masih UMKM, masih solo entrepreneur dan segala macamnya itu kalau yang sebetulnya yang bisnisnya itu terpengaruh ya, Itu itu secara saya lihat negatif. mungkin ya secara negatif ya, negatif saya Ya. cerita ya. Mungkin hampir 70%-nya itu kok kayaknya itu lebih pesimis gitu ya. Walaupun saya sendiri selalu berpikir the worst ya, tapi dalam mental saya tidak pernah berpikir negatif gitu. Jadi ada perbedaan antara makanya di dalam status saya di Instagram saya kan selalu bilang bahwa saya prepare for the worst and the best. Maksudnya adalah saya selalu mencoba memposisikan diri untuk membuat skenario bisnis yang worst case, yang paling jelek gitu ya. Kalau bagus dari itu ya bonus untuk saya. Tapi Yes. mental saya bukan mentalnya yang turun gitu. Mental saya masih mental positif. Saya harus mentalnya itu karena itu yang akan membuat kita bisa survive atau tidak ya di dalam bisnis. Nah, jadi untuk teman-teman ini sebetulnya kalau saya lihat ya mental kita itu harus tetap positif walaupun preparation kita persiapan kita itu boleh untuk worst case-nya.
Nah, kalau itu nggak bisa kita jaga, kita prepare-nya for the worst, tapi mental kita worst, itu parah itu, kombinasi yang menghancurkan itu. Kejadian beneran udah itu udah. Kejadian beneran ya. Itu yang namanya self-fulfilling prophecy gitu ya. Apa yang Yes, kita harapkan itu self-fulfilling tidak prophecy. jadi gitu. Ya, Iya, jadi nggak iya. boleh seperti itu. Nah, kalau kita jadi CEO, disitulah letaknya seorang CEO itu yang bagus atau tidak gitu. Karena CEO itu kalau dia betul-betul, apalagi perusahaan yang besar ya, atau misalnya katakanlah Anda punya tim yang cukup banyak, Anda menjadi panutan dari tim Anda. Anda yang dilihat oleh tim Anda, sikap Anda setiap hari. Bayangkan kalau sikap kita pesimis. Bayangkan kalau kita melihat kita misalnya di kantor atau lewat Zoom atau lewat yang Instagramnya dia itu muka kita itu nggak cerah ya. Nah, bagaimana tim kita menanggapinya gitu ya? Nah, padahal kita berharap tim kita bersama-sama untuk bangkit dan membantu misalnya membawa kapal ini tidak tenggelam misalnya. Jadi itu salah satu tugas utama dari seorang CEO itu adalah bagaimana dia mengkomunikasikan sikap positifnya itu dan membawa timnya itu bersama-sama membuat rencana dalam kondisi krisis untuk bisa selamat dan survive dulu misalnya. Nah, jadi itu salah satu kunci. Makanya communication skills-nya sangat penting, self-control-nya itu sangat penting, ya. Iya. Kemudian bagaimana decisive-nya dia untuk mengambil keputusan itu juga sangat penting. Nah, kalau misalnya bisnis dia itu memang terimpact secara negatif, karena kita melihat ada bisnis-bisnis yang terimpact negatif dan ada bisnis-bisnis yang memang terimpact secara positif. Ya, Essential oil saya termasuk yang terimpact secara positif. Kita naik 300%, which is betul, betul, oke banget. Nah, sekarang kalau betul. yang bisnisnya terimpact secara negatif, apakah mereka harus pindah bisnis? Karena literally misalkan kayak turisme hari ini udah nggak bisa jalan. Iya, Pesawatnya itu parkir, paling parah. Iya. naik cruise nggak ada yang Tourism berani. hotel ya nggak ada itu. Ya, enggak juga sih. Menurut saya itu ada tahapannya ya. Tahapannya walaupun tahapan itu tidak boleh lama-lama ya, karena kita nafas kita mungkin tinggal sebulan, 2 bulan gitu ya. Iya, makanya. Jadi yang selalu saya sampaikan ke teman-teman adalah kalau kita kena dampak negatifnya ini, yang pertanyaannya adalah kira-kira menurut kita ini jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Atau hanya jangka pendek tapi tidak kena jangka menengah dan panjang. Contohnya aja misalnya tourism tadi itu. Jangka pendek kena habis-habisan dia, mungkin sudah nol ya. Nah, Iya. ya tapi jangka panjang, saya yakin tourism itu masih bagus gitu. Walaupun katanya mungkin perubahan kita ada, ya sikap kita cara tourism, ya saya yakin orang masih tetap ada yang jalan, ya gitu ya. Jadi artinya kondisi sekarang sifatnya lebih jangka pendek. Nah, kalau jangka pendek kan berbeda dong keputusan kita dengan kalau dampaknya ini jangka panjang misalnya, kan itu ya. Ngerti? Iya. Nah, Iya. sehingga keputusan kita itu mau pivot misalnya atau mencari bisnis baru, mungkin iya ya untuk yang tourism ini ya, karena dia sudah nggak ada lagi yang bisa, dia harus cari bisnis lain. Tapi dalam mencari bisnis lain pun mungkin harus punya ini juga gitu. Ada caranya gitu. Caranya apa? Itu yang saya bilang kemarin itu misalnya mungkin dia bisa memperlebar kategori bisnisnya ya, tapi dia tidak dalam core yang sekarang, tapi masih bisa bisnis yang bisa tumbuh sekarang ini dengan situasinya, tapi tidak menghilangkan aset-asetnya, tidak menghilangkan kompetensinya. Jadi Oke. kalau enggak itu kan sayang ya. Saya kasih contoh Iya, ya, iya. sorry saya sebutkan aja mereknya nggak apa-apa ya. Kemarin juga saya cerita juga itu. Misalnya apa yang dilakukan oleh Bluebird ya dengan dropnya transportation itu kan termasuk yang drop signifikan ya. Airline, Iya. taksi, bus dan segala macam habis itu. Iya. Nah, cuman dia mau pivot, kan susah perusahaan besar tuh mau pivot. Nggak sama dengan UMKM. Kalau UMKM ini dia sendirian, besok dia bikin lagi, jual yang lain Iya. lagi, nggak ada masalah. Perusahaan besar, nggak bisa dia, sekarang dia masalah, besok pivot langsung, nggak bisa dia. Gede kapal itu untuk bergeser. Jadi, dia pikirkan bagaimana caranya dia mencari bisnis dalam kondisi sekarang, yang bisa menyelesaikan persoalan yang sekarang, tapi dengan aset yang dia punya dan skills yang dia punya. Nah, dia punya aset apa? Taksi. Dia punya skills Taksi. taksi. Makanya dia buatlah aplikasi baru ya tambahannya untuk menjadi bagian dari logistik malah sekarang kan taksinya digunakan untuk delivery malah itu. Nah, itu contoh yang lebih bagus gitu
untuk mencari bisnisnya. Tapi kalau memang sudah nggak bisa lagi, ya oke lah. Mau jual masker setelah itu, mau jual sanitizer. Kan nggak lucu aja bagi saya misalnya Bluebird tiba-tiba jual sabun di depan kantornya. Kecuali kalau sudah betul-betul mepet, nggak ada lagi jalan lain. Oke, oke. Lain dengan UKM. Kalau UKM sih oke lah bagi saya sih ya. Mungkin dia Jadi sekarang jual masker dulu ya untuk selamat ya gitu. kayak kemarin ada UKM, bahkan kayak dulu jualannya tas. Ya, Nah, sekarang tas itu kan di rumah terus, kita nggak keluar rumah, tasnya di betul, rumah terus. betul, Jadi dia betul, itu ngedropnya setengah mati, apalagi bilangnya, dulu lebaran, itu udah luar biasa omset saya. Ya pada mudik kan. Hari ini, betul, betul, ngedrop banget gitu kan. Mesti gimana, mau betul. sampai kapan gitu kan. Jadi ya mau nggak mau ya mesti pivot dulu ya, sebentar kalau kayak begitu ya. Betul. Jadi pivot dulu sementara dan kalau bisa misalnya mau memakai aset-asetnya dan skill-skills mereka lebih bagus lagi. Jadi misalnya fashion ya dengan masker misalnya lebih cocok kan itu ya. Masih bisa gitu. Ya, Kalau ya, jadi ya. tas misalnya ya mungkin dia saya nggak tahu apakah dia jahit sendiri atau dia buat sendiri atau tidak gitu ya. Kan bisa saja misalnya saya buat sendiri tasnya saya jahit sendiri dengan tim saya. Nah sekarang timnya membuat masker gitu. Lihat di Masker jadi Amerika fashion, sekarang, betul. Di Amerika sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan mobil ya yang membuat ventilator ventilator, ya ya, Tesla ya, juga. dan segala macam kan gitu. Jadi artinya dia tahu kapasitinya berlebihan sekarang ini. Nah, padahal ada kebutuhan untuk ventilator yang nggak bisa dipenuhi. Jadi bagaimana nih caranya saya pivotnya gitu untuk sementara, tapi masih bisa memakai aset-aset yang saya punya. Itu salah satu contoh lagi tuh. Bagaimana salah Oke, satunya kita melakukan gitu. oke, interesting. Nah, sekarang Ya, saya mau nanya lagi nih yang cukup menarik nih. Pak Budi sekarang kan sudah, kemarin bilangnya adalah retire dan jadi ya, investor, gitu kan, jadi ya, investor gitu. Nah, ya, banyak dari teman-teman kita itu yang selalu nanya, dan kalau mau cari funding dan sebagainya gitu kan. ya, Pertanyaan saya sebenarnya begini, kalau Pak Budi sendiri mau invest di sebuah perusahaan, yang dicari itu ya, yang kayak gimana, yang potensinya bisa kayak apa? Karena mereka kadang-kadang lupa potensinya. Mereka cuma bilang, saya punya bisnis ini butuh duit. Cuman itu. ya, Nah, ya, kita ya, kan ya, nggak ya. lihatnya itu. Kita melihatnya adalah, sekarang di titik apa? Karena nggak bisa kayak, saya baru punya ide terus diinvest kan juga enggak. Kan Ya, harus ada traction dan sebagainya. So, the question adalah traction awal seperti apa, dan ya, mimpi seperti apa yang ingin dicapai. ya, ya, ya. Mungkin tergantung ke kalau cerita investor secara umum, Ya, tentu investor itu macam-macam modelnya. Jadi misalnya model investor perorangan, itu yang namanya angel investor lah. Jadi kalau saya ini lebih tepat sebagai angel investor. oke, Walaupun saya menginvestasinya lewat PT saya. Tapi oke, sifatnya lebih ke pribadi gitu ya. Jadi angel investor fungsinya lebih banyak untuk mencoba menginvestasikan dalam bisnis yang baru mulai, yang diperkirakan mungkin punya potensial untuk berkembang 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Nah, itu bayangan saya gitu. Kalau saya sebagai angel investor, ya. Nah, di atas itu biasanya ada yang namanya venture capital, VC, ya. Nah, venture capital ini biasanya sudah masuk ke bisa jadi di seed capital bisa juga dia dia tapi sudah bisa mulai starting untuk bagaimana membuat bisnisnya bisa grow ya lebih cepat gitu. oke. Nah, makanya banyak startup itu di-funding oleh venture capital. Ya, kadang-kadang bakar duit kata orang ya, bakar duit ya untuk Ya, untuk ya. melakukan itu karena yang penting traction-nya harus tinggi dan segala macam misalnya. Nah, di atas itu kalau yang bisnisnya sudah mulai lebih stabil dan tumbuh dan punya potensial, itu ada namanya private equity, PE ya, PE itu ya, private Yes. equity. Nah, jadi itu ada KKR, ada Blackstone, ada Baring, Falcon dan segala macam lah. Ya, itu jenisnya adalah private equity itu biasanya lebih besar, tapi kemudian juga mereka risikonya maunya lebih rendah. Jadi Oke. yang risikonya yang paling bawah itu adalah angel investor. Karena masih Jadi, baru ya. Bisnisnya masih nah, baru. jadi angel investor ini kadang-kadang bisa beli kertas. Saya pernah beli kertas. Artinya saya ada anak, ya, anak didik saya yang hanya punya proposal bicara sama saya cukup beberapa kali gitu ya, saya tertarik sekali gitu dengan proposalnya dia. Lalu saya invest walaupun bisnisnya belum ada sama sekali gitu. Jadi itu juga Boleh bisa gitu. boleh di-share kalau Pak Budi invest itu range-nya aja. Range-nya itu berapa gitu? Biasa Range capital-nya. range kalau misalnya angel investor biasanya itu antara nol ya, nol itu sampai mungkin 5M ya.
Eh, kalau istilahnya itu kalau di US dollarnya itu antara 0 sampai ya 300.000 dolar lah ya. Nah, itu biasanya angel investor. Jadi kadang-kadang saya juga average UKM ini yang average itu mungkin sekitar 100 jutaan lah ya, mungkin ya, 100 juta. Tapi yang paling besar satu investment saya tuh 8,5 M. Itu paling besar satu kali investasi ya. Tapi rata-rata itu 100 juta, 200. Ada juga yang cuma 25 juta. Ada juga yang cuma 10 juta. Ada juga itu. Ada Ah, ya? Nah, ada, kalau kayak gitu ada. ngelihat ininya nggak? Maksudnya ngelihat traction atau revenue gitu-gitu untuk menentukan itu nggak? Ada yang belum, malah hanya melihat potensinya. Jadi kalau sudah di bawah itu, sebetulnya kalau bisnis yang baru-baru mulai seperti itu, yang saya lihat itu hanya dua. Satu Oke. memang potensial kategorinya, ya kategori potensial dan bisnis modelnya, ya. Kemudian orangnya gitu, yang saya lihat. Orangnya ini saya bisa percaya atau tidak. Orang ini saya lihat mampu atau tidak membangun bisnisnya ini. Hanya dua itu aja. Jadi saya nggak perlu pakai valuasi gitu dalam situasi seperti itu gitu. Yang penting nego aja, lo perlu berapa dan itu kira-kira berapa. Karena nilainya masih belum belum bisa divaluasi secara sains dan secara yang biasa normal saya lakukan itu nggak ada itu. Jadi lebih ke negosiasi aja gitu. Berarti kalau misalkan dari sisi investment sendiri cenderung relatif lebih mahal dong ya kalau kayak gitu ya. Sebenarnya ya memang karena belum ada traction kan sebenarnya kan. Oh iya dong, Iya kan? itu kan the law of financial itu kan begitu. High risk, high return kan ya. Jadi kalau saya, iya dong, kalau saya masuk dari awal, ya risikonya berarti saya tanggungnya lebih besar dong. Ya, Dibandingkan ya. misalnya saya masuk di bisnis yang sudah jalan. Risiko Oke. saya akan lebih tinggi. Ya, Kalau saya ngambil risiko lebih tinggi, berarti saya minta returnnya pasti lebih besar dong. ya. Kan Nah, gitu. kalau sekarang ngomongin return nih. Kalau ngomongin Ya, return, apakah yang dicari misalkan as a investor itu dividennya atau ya. nanti ketika company itu dijual atau IPO gitu, Pak? Biasanya. Kalau bisnisnya memang bisnis yang memang jangka panjang ya, kalau saya cerita yang biasa dicari oleh venture capital sama private equity itu dua yang dicari. Tapi yang paling besar adalah capital gain tentunya. Adalah seberapa besar misalnya nilai sahamnya itu nantinya naik ya pada saat nantinya akan dia jual kembali. Itu paling paling besar itu yang dicari. Di luar tentunya juga ada dividen-dividen yang diharapkan tentunya bisa membiayai operasionalnya mereka kan gitu ya sebelum misalnya dijual kembali. Nah, makanya dari sisi prinsip saya juga begitu. Saya memakai prinsip private equity walaupun saya gunakan untuk misalnya investasinya saya. Seharusnya saya lebih besar dari itu. Private equity rata-rata itu akan meminta 3 kali 5. Makanya saya punya namanya workshop triple value your business namanya. Oke. Triple value your business. Makanya workshop itu saya namakan itu kenapa? Karena saya bilang bahwa kalau Anda mencari investor, misalnya jenis seperti private equity yang cukup besar itu, maka Anda harus bisa meningkatkan nilai perusahaan Anda 3 kali lipat dalam 5 tahun. Karena kalau Oke. tidak, Anda tidak akan menarik di mata mereka gitu. Jadi kalau saya misalnya investasi sekarang misalnya 5 M, maka dalam tempo 5 tahun, saya berharap itu 3 kali dari 5 M itu, 15 M nilai dari investasi saya itu. Bentuknya itu bukan revenue-nya, bentuk nilai dari saham saya itu, kepemilikan Iya, saya iya, di perusahaan itu gitu. iya. Itu Nah, dia. sekarang kalau misalkan company baru mulai itu harusnya 3 kali kan ya nggak terlalu susah-susah banget ya, 3 kali gitu. Kalau Apple jadi 3 kali agak susah kan? Ya, makanya saya bilang itu untuk PE, itu private equity. Kalau untuk venture capital, biasanya dia minta antara 10 sampai 2 kali, 20 kali. Ya. Itu venture capital. Nah, berarti saya harusnya sebagai angel investor mungkin mintanya 30 kali. karena karena di bawah lagi. Oke, so Iya kan kalau gitu. misalkan nih teman-teman di sini kemudian let's say Pak Budi invest gitu, Ya. dibantuin nggak sih kayak untuk ngebangun value-nya gitu? Apa apa cuma duit Oh iya atau dong. gimana tuh? Iya dong. Harus Kan dong. biar cepet kan ya? Iya. Karena makanya teman-teman juga, maka saya juga ajarkan ke teman-teman. Kalau mau cari orang punya duit banyak. Yang susah itu orang punya duit, tapi punya network, punya skills, punya support, itu yang susah. Dan itu yang harusnya kita cari gitu. Oke. Karena kalau kalau kita mencari orang punya duit berarti jadi pasif saja kan.
Iyalah, Nah, padahal kita pasti ingin, dong. ingin ya itu yang saya tawarkan kadang-kadang ke teman-teman misalnya. Jadi misalnya value-nya saya, misalnya kan gini lah, katakanlah misalnya saya invest misalnya let's say 100 juta ya. Lalu Oke, dia mengatakan, "Pak, 100 juta itu Bapak saya kasih 10%-nya." Oke, saya oke, bilang. Tapi itu kan baru nilai uangnya yang 100 juta. Nilainya ya, saya bagaimana kan gitu. Saya ya, mungkin bisa membantu membangun network Anda, saya bisa membantu misalnya membantu membuat bisnis plan untuk Anda, saya bisa memperkenalkan Anda misalnya ke supplier sehingga Anda bisa dapat harga lebih murah. Itu buka ada jalan. value-nya kan itu. Jadi Yes. bisa saja nilai yang 100 juta itu untuk 10% ya. Kalau dia nggak mau misalnya menambah punya share saya 10%, mungkin saya hanya 50 juta, tapi dapat 10% gitu ya. Karena Ya, ada sisa 50% itu adalah value dari yang namanya sweat capitalnya saya gitu. Ada nilai yes. lainnya gitu. Ya, Nah, ya, itu ya. ya wajar aja sih. Itu kan semuanya negosiasi. Tergantung seberapa valuable kita di luar dari uang kita aja kan gitu. Oke, I see. Oke, sebentar. Buat teman-teman nih, kita waktu Ya, kurang 20 menit lagi. So, buat teman-teman, ya, kalau misalkan Anda mendapatkan insight, please ini boleh ya, di-capture, kemudian dibagikan ke teman-teman, di-share, pasang di story semuanya. Tag saya dan ya. tag Pak Budisman, supaya bisa membantu Yes. teman-teman semuanya. Alright, so kita akan buka Q&A, jadi silakan diketik di situ Q&A-nya. Sambil menunggu Ya, Q&A yang masuk, Pak Budi, bisa diceritakan sekilas aja, cara ya. untuk naikin valuation kayak apa sih? Sekilas aja gitu. Wah, naik evaluation ya. Sebetulnya ada 10 sih hal yang jadi Oke. ya banyak Ya, sekali intinya sebetulnya. deh, Kalau intinya saya deh. ya intinya adalah kan gini, intinya adalah potensial itu hanya bisa direalisasikan kalau kita punya tim. Jadi salah satu adalah Anda harus punya tim yang bagus. Itu naikannya. Jadi kalau Anda bicara dengan venture capital, PE, dia akan tanya tim Anda siapa? Kan itu ya. Jadi nggak ada gunanya Anda punya rencana bagus-bagus, lalu dia lihat timnya Anda nggak mampu untuk melakukan itu, nilai Anda berkurang. Yang sudah pasti, histori Anda kalau ada bagus, ya. Tetapi ya, lebih ke sebetulnya convincing atau tidak, misalnya rencana-rencana bisnis. Jadi rencana bisnis itu penting banget, gitu ya. Rencana bisnis, struktur biaya Anda sangat penting. Ya, jadi kalau dilihat, jadi rencana bisnis itu pasti revenue ya, top line istilahnya. Kemudian uh, cost structure-nya itu kalau misalnya saya jadi investor, saya lihat fixed cost-nya lebih jauh lebih besar, padahal menurut saya harusnya bisa dijadikan variabel, maka ya menurun nilainya, karena bagi saya itu kan nggak bagus ya, dibandingkan kalau saya menginvestasi di bisnis yang mempunyai struktur biaya yang variabelnya lebih tinggi dibandingkan fixnya misalnya. Nah, jadi ini juga banyak sekali faktor sih, nggak satu faktor. Dan tergantung selera orang sih, Koden. Oke, Ada investor yang lebih fokusnya ke top line-nya atau revenue-nya. Ada yang khusus yang ini segala macam sih. oke. Ya, Asli. Soalnya banyak ya, orang kayak, apalagi Tokopedia kan bilangnya apa? Mulai aja dulu gitu. Jadi banyak sekali yang melupakan bisnis plan. Kayak, ngapain sih ya, ribet-ribet? Gitu kan. Bob Sadino dulu juga ya, mengatakan gitu kan, modal nekat lah, ya, modal ya. dengkul lah gitu-gitu. Betul, itu perlu. Kalau bagi saya sih no doubt itu perlu. Oke. Tetapi harus dibarengin dengan ilmunya juga. Nekat aja sih bagi saya juga nggak ada ya. Tapi kalau Anda punya ilmu tapi nggak pernah jalan juga nggak ada gunanya kan gitu ya. Jadi kenekatan kita itu penting untuk memulainya. Tapi once memulai, itu harus mulai kita mencari ilmunya juga untuk membangun. Dan bagi saya rencana bisnis itu penting. Walaupun tidak perlu besar dan apa detail jelimet seperti perusahaan-perusahaan besar nggak perlu. Tapi yang penting Tapi sambil ada jalan bisnis dibangun lah plan. ya. Iya, kan sesuaikan dengan kondisi kita kan itu. Oke, so ini CEO, Pak ya Budi, monggo. kita punya waktu singkat nih, pertanyaannya masuknya Ya, cukup banyak banget nih. Saya baca ya ini banyak yang ya. saya lihat ya. Ya, Iya. Kuliah jurusan bisnis, worth it nggak Pak? Kalau matematika kan kalau nggak penting, tapi kalau kuliah jurusan bisnis, worth it nggak? kalau dulu saya bilang worth it, sekarang enggak. Nggak usah sekolah lah. Belajar sama saya aja. Ini, ini ada yang mau daftar jadi asistennya Pak Budi, Siap, siap, siap. Nah, jadi apprentice. jadi apprentice. Apa Iya, value yang paling dilirik Pak Budi dari sebuah startup? tim. Tim nomor satu ya? Ya. Jadi setelah itu baru saya lihat kategori bisnisnya dan potensialnya.
Kategori bisnis dan potensial. Oke. Kemudian Ya. untuk mencari investor yang juga aktif membantu membangun perusahaan yang investor itu akan invest, gimana cara menemukannya? Ya, tanya ke saya. Nanti saya cariin. Kirain nanti saya invest. Ya mana tahu kan kalau bagus ya saya ambil duluan dong. Oke, ini menarik nih. Jika bisnis sebenarnya punya potensi, tetapi penjualan stagnan karena masih organik sekali, apakah masih bisa mendapatkan investor, Pak Budi? Semua bisa dapat investor, tergantung ujung-ujungnya harga nanti. Jadi misalnya sekarang ini ada investor yang khusus tepuk tangan pada saat krisis. Banyak, itu teman saya banyak gitu. Karena dia memang mencari diskon. Dia mencari bisnis-bisnis yang sudah hampir kolaps, lalu dia investasi di situ. Kalau dulu mungkin di zaman normal misalnya nilainya 1 triliun, sekarang mungkin cuma nilainya 200 M. Ya, dia makan itu sekarang gitu. Nah, karena dia tahu punya potensial yang bisa dikembangkan, toh kalau saya dapat diskon ya kenapa tidak? Orang beli hutang aja mau kok sekarang. Asal bisa didiskon kan gitu. Jadi Anda punya utang sekarang nih saya beli misalnya, tapi Anda diskon kan itu. Ya, Jadi ya, saya ya. kasih cashnya duluan tapi diskon. Nah, tapi saya yang ngurus nantinya gitu. Ya, Bisa, semuanya bisa gitu. everything is negotiable jadinya ya. Everything is negotiable. Ujung-ujungnya what is the price kan gitu ya. What a surprise. Benar banget. Betul. Karena Pak Budi tadi bilang bahwa salah satu yang paling krusial adalah tim yang bagus. Ini pertanyaan berikutnya adalah gimana cara nyari tim yang sevisi untuk mendirikan Ya. perusahaan. Biasanya gimana kalau mulai dari nol nih, Pak? Ya sebetulnya yang paling tentunya yang paling dekat ya dengan kita itu bisa menjadi starting point. Dan selalu bagi saya itu karena kita mungkin bukan perusahaan besar, kita baru mulai sendiri-sendiri, dari mulut-mulut itu penting. Artinya kita minta referensi, ya referensi teman-teman yang mungkin pertama dari kita bersama-sama yang sudah sering bergaul, sehingga kita tahu sih karakter-karakter mereka itu seperti apa. Nah kalau misalnya mereka pun tidak mau ikut bersama kita, tapi kita minimal bisa minta bantuan mereka untuk mencari orang-orang yang mirip dengan mereka. Karena karakter itu yang kita butuhkan. Itu salah satu cara yang paling gampang menurut saya pada saat saya mencari orang-orang di awal-awalnya bisnis tentunya ya. Oke. Jadi Well, ya sih. networking lagi jadi. Network lah ya. Tapi kalau misalkan Iya, network. Baru banget, kayak kemarin ada satu UKM yang kayak ada yang gimana ya, saya di daerah gitu-gitu. Jadi teman-temannya ya udah nggak ada businessman gitu kan. Nah kalau kayak gitu mau gimana lagi Pak Budi? Kayak kemarin yang ada misalkan ada UKM terus di Jogja lah gitu-gitu yang bukan Iya, banyak sih saya dapat itu. Gitu. Betul. Nah, kalau yang begitu, memang kita harus menamakan adalah mendidik dari awal kapan perlu dari nol. Jadi saya lebih suka kalau memang situasi seperti itu, saya cari mahasiswa yang baru tamat misalnya ya, karakter mahasiswanya yang saya cari gitu. Nah, mau nggak dia bersama-sama? Jadi kita yang mendidik dia on the job training dengan dia, kita bantu dia dan kita bangun visinya itu sama dengan kita, lebih gampang. Sebetulnya lebih sulit untuk mencari orang luar yang sama visinya dengan kita. Karena mereka mungkin sudah dididik oleh visi-visi yang lain dan harus mencoba menyesuaikan. Tapi kalau orang-orang mahasiswa yang baru ini mulai dari nol, kita yang didik visinya, kita yang membentuk dia seperti apa kita mau kan itu. Itu lebih gampang. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya misalnya sumber daya yang ada di situ, cari graduate yang fresh itu, ya nggak usah yang pinter-pinter amat gitu ya, tapi jangan goblok banget gitu ya. Ya kadang-kadang pinter amat itu susah gitu, pinter amat itu susah juga, goblok amat susah juga gitu. Saya mending orang yang biasa-biasa, tapi mungkin dulunya bekas preman, itu saya lebih suka gitu. Karena life skill-nya tinggi gitu dan mereka itu biasanya survival rate-nya tinggi gitu. Nah itu yang saya cari biasanya, lalu kita didik mereka sehingga satu visi dengan kita, karakter budaya yang kita ingin kita sudah tanamkan dari awal. Nah inilah yang menjadi trooper kita di awal sebagai pioneer bisnis kita gitu menurut saya. Nah sekarang smart attitude mana nomor satu? Buat saya attitude. Saya orang-orang iya. Number one attitude and karakter bagi saya. Smart itu bisa dibentuk bagi saya. Apalagi yang saya cerita tadi itu. Saya kuliah berapa tahun gitu ya. Boleh dikatakan yang saya gunakan seumur hidup saya itu paling 30% yang saya pelajari gitu. Dalam hidup saya itu. Nah, saya tidak mengatakan saya anti sekolah sih. Walaupun saya sekolah juga sampai S2 gitu. Itu karena orang tua saya ngamuk-ngamuk kalau nggak bisa kawin saya.
Ini orang tua masih dengerin nih ya. Iya, karena orang tua saya kan bekas rektor, profesor, dokter, dosen. Jadi, Apalagi gitu. jadi anaknya super nggak sekolah, wah ngamuk-ngamuk dia nanti. Gitu. Oke, oke. Oh ini ada yang nanya, apakah ada workshopnya? Tadi ada 3 kan kalau nggak salah ya workshop. Ada. Yang paling basic itu Smart Business Map, itu basic untuk kita mau mulai bisnis, kita mau mengembangkan bisnis, atau memperbaiki bisnis. Kalau sudah itu, baru masuk triple value yang saya bilang itu. Bagaimana meningkatkan nilai perusahaan kita, dengan 10 stepnya itu, membangun bisnis kita sehingga valuasi atau nilainya menjadi tinggi. Nah, ada yang step berikutnya adalah CEO Development Workshop. Jadi kalau Anda sudah di atas itu, Anda betul-betul pengen jadi CEO yang benar, ya makanya saya juga memberikan ya workshop yang bagaimana membentuk CEO yang benar, attitude-nya apa, skills-nya apa, karakternya seperti apa, dan kemudian kita juga melakukan testingnya gitu ya, supaya apakah Anda cocok atau tidak jadi CEO-nya. Layak atau enggak gitu ya. Oke, so Ya. sekarang kalau CEO itu kan berarti profesional nih ceritanya kan kerja di perusahaan, belum tentu milik sendiri ya Pak ya. Jadi Ya, beda betul. kan antara CEO dan founder gitu. Ya. Ada pertimbangan apakah seseorang harusnya milih jadi CEO atau profesional dibandingin dengan jadi bikin bisnis sendiri, founder gitu. Apakah ada perbandingan better mana sih? Kalau ada yang nanya, dan aku mendingan bikin bisnis atau aku kerja sama orang, selalu kayak begitu. Ya. Kalau di Indonesia sih dua-duanya sih menurut saya sih oke ya. Artinya karena kalau kita mencari materi ya, jadi CEO yang bagus pun ya cukup sih di Indonesia ya. Kalau saya sih ya cukup sih. Jadi CEO di perusahaan-perusahaan asing itu ya lumayan lah, dapat juga Lumayan sahamnya lah, dan segala macam. Jadi artinya bukan hanya gaji aja, kita juga dapat saham, kita dapat segala macam lah. fasilitas semuanya. Fasilitasnya semuanya gitu ya. Nah, banyak malahan profesional yang bekerja itu gagal jadi pengusaha menurut saya karena sulit untuk merubah mindsetnya mereka. Makanya mindsetnya entrepreneur itu nggak sama dengan mindsetnya profesional. Karena mindset entrepreneur itu, nah makanya kadang-kadang entrepreneur yang bagus, mungkin bagus memulai bisnisnya dari awal. Suatu saat ya, pada saat bisnisnya sudah misalnya katakanlah cukup besar, nah kalau dia nggak meningkatkan kapasitasnya dia, kualitasnya dia dengan belajar dengan segala macam, maka dia akan stuck di situ. Makanya disitulah mungkin dia harus mulai mencari orang yang profesional yang membantu dia menjalankan perusahaannya dia. Nah kalau enggak, bisa hancur itu bisnisnya dia. Karena nggak sama mengelola bisnis yang dulunya cuman ya satu toko misalnya ya, sekarang sudah 2 triliun gitu ya. Dengan 2.000 karyawan, nggak sama, beda. Aturannya juga beda. Dulu bisa, ya kita nggak bayar pajak, nggak apa-apa. Sekarang kalau udah 2 triliun, nggak bisa you nggak bayar pajak gitu ya. Jadi beda lagi kan itu ya. Nggak bisa you mecat orang sembarangan ya, karena aturannya ada. Oh dulu kan bisa apa kapan aja. Dulu nggak dilihat orang you. You cuma 2 orang di warung gitu. Nggak ada depnaker yang akan datang ke tempat Anda gitu. Paling datang Gitu. makan gitu. Jadi beda. Jadi nggak bisa. Jadi itu harus diatur pace-nya kita itu kapan kita memerlukan orang-orang profesional nih. Tapi kalau kita merasa confident, kita terus belajar dan bisa menjadi CEO yang benarnya, ya nggak apa-apa. CEO founder kapanpun juga boleh gitu. Oke. Nah tadi waktu Pak Budi bilang kan yang dicari di awal tuh bahkan bisa beli paper, invest di paper aset lah istilahnya ya, atau dari nol banget begitu. Kalau mimpinya sendiri itu bisa di-share nggak ke teman-teman begini? Misalkan, oke, saya kalau invest at least dalam waktu sekian tahun bisa menjadi miliaran atau triliunan atau kayak gimana tuh? Ada personal preference nggak? Ada. Jadi kalau saya sih, kalau saya mau invest, ya, saya pasti harus melihat bisnis itu potensial untuk tembus 1T atau tidak revenue-nya. Ya, itu satu. Ya. Dan Berapa kalau tahun, soal waktunya bagi saya 5 sampai 10 tahun. Ya, kalau dia mulai dari nol ya, kita cerita ya. Ya. Nah, kalau mulai dari nol berarti 5 sampai 10 tahun itu harus bisa mencapai potensialnya 1T. Itu satu. Revenue ya? Revenue. Ya. Itu aja sih syaratnya dulu gitu. Yang lain sih tentunya kategorinya saya pilih ya. Artinya saya nggak akan masuk ke kategori yang misalnya Anda mau investasi di wartel atau di warnet, ya saya nggak mau gitu ya. Itu masa depannya suram banget. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Soalnya banyak teman-teman itu yang kayak mau mulai bisnis itu kayak
goal saya 1 miliar setahun gitu. Terus kemarin kan saya Aduh, bilang, wah kalau 1 miliar udah picisan kecilan. bang. Iya, enggak, iya Koden. Ini biar teman-teman denger ya. Heeh. Mengerjakan yang 10 juta sebulan dengan sebulan 1 triliun sama aja waktunya habis, kertasnya sama juga ya segala macam. Jadi buat apa mimpinya cetek begitu? Mending mimpi aja besar-besar. Ya kan gratis juga ya, nggak ada repotnya. Kerjanya juga Makanya sama, Pak. Ya, waktunya waktunya juga habis juga sama sama. habisnya. Iya. Jadi Jadi mimpi itu makanya harus besar dong. saya bilang kemarin UKM aja yang kena pajak murah itu 4,8 M. Kok mimpimu cuma 1 M? Itu kan kecilan jauh, 1/4 dari pemerintah, Iya. hampir 1/5. Nah, malahan ada juga tuh teman-teman yang begitu tuh, karena dikasih insentif oleh pemerintah itu, yang 4,8 itu kena 0,5%, sekarang katanya Ya, ya, dinolkan ya, kan ya. ya, ya. Sehingga mimpi mereka tuh, ya Pak, nggak usah Pak lewat itu, nanti kalau lewat dari itu kan bayar pajaknya lebih mahal. Waduh, gue mending bayar pajak 30% asal bisnis saya 100 triliun, nggak apa-apa. Ya makanya. Kenapa harus karena mau saving pajak, nggak usah, bisnis kita cukup 4,8 aja setahun. Oke, oke. Ini ada lagi nih yang nanya nih, berapa bulan waktu yang dibutuhkan untuk meriset untuk membuat sebuah produk? Ada average-nya nggak sih Kalau atau totally different? Totally... Kalau UKM sih research malam ini besok udah selesai. Tergantung sih, tapi average-nya kalau saya lihat kalau serius seperti perusahaan-perusahaan besar, biasanya ada research market, research raw materials dan segala macam. Itu bisa sampai 2-3 bulan sih baru bisa launching sih. Tapi kalau gaya UKM sih, menurut saya sih 2 minggu, 3 minggu, tergantung misalnya packagingnya bagaimana atau apapun lah. Ya mungkin 2 minggu sampai sebulan sih menurut saya sih normal-normal aja sih. Apalagi kalau misalkan research nggak cuma itu aja, nggak cuma raw material, tapi harus ngurusin legalnya semua. Betul. Izin-izinnya segala Makanya itu saya bilang makan tadi waktu itu juga. perusahaan besar itu nggak bisa secepat UKM. Karena BPOM itu aja udah 3 bulan. Kalau Anda misalnya makanannya untuk mendapatkan izinnya aja. Ya, Nah, BPOM padahal itu apalagi setiap setahun gitu nah, kan. betul. Nah, setiap item tuh harus minta izin satu. Anda buat item baru aja dengan merek yang sama, tetap aja Anda harus izin lagi gitu. Saya cuma Jadi, ganti size-nya aja, izin lagi, Pak. ya makanya saya bilang nggak gampang gitu. Jadi kalau misalnya UKM masih PIRT atau izin-izin normalnya lah, itu mungkin lebih cepat. Jadi ada perbedaan sih, tergantung di mana kita sekarang ini gitu. Oke, oke. Kemudian ini waktu kurang 5 menit. Pertanyaan terakhir. Tadi Pak Budi Ya. mencari kalau mencari sebuah startup untuk diinvest adalah melihat tim dulu. Apakah ada 3 faktor utama yang dilihat dari tim tersebut yang Pak Budi suka? Ya, pertama adalah mimpinya. Gitu kan bilang. Jadi kan Mimpinya. mimpi, iya dong. Saya mau tahu mimpinya apa gitu ya. Mimpinya satu. Kemudian karakternya mereka. Jadi istilahnya itu kalau saya bilang satu adalah mimpinya itu di kepalanya di atasnya itu. Yang kedua yang saya lihat tuh matanya. Matanya itu harus ada apinya. Matanya. Matanya. Ya. Jadi kalau matanya itu nggak Ambisi. ada apinya, itu apinya itu harus ada. Ya. Nggak mungkin seorang startup itu akan bisa jalan dan survive ya, apalagi bisa turun naik ya, never give up itu tanpa apinya. Lalu yang ketiga yang saya cari tentunya adalah integritinya. Nah, 3 itu aja. Mimpinya, matanya, sama integritasnya. Ya Integritasnya. secara Oke. secara singkat ya gitulah. Tentunya banyak sih ya cari. Cuman kalau saya dipilih ya 3 itulah yang saya cari utama. Lebih gampang Alright, melihatnya alright. gitu. Oke. So, ini waktunya kurang dikit banget, kurang cuma 4 menit aja, Pak Budi. Apakah ada Ya, advice buat teman-teman semua sebelum kita akhiri acara DS Talk ini? Untuk dibagi ke ya, teman-teman ya. sebelum ini? Mungkin advice saya adalah Anda semua adalah CEO kalau Anda pemilik bisnis ya. Tapi mungkin belajarlah menjadi CEO yang baik ya dan benar. Kembangkan bisnis Anda, jangan malu hanya karena kartu nama Anda menjadi CEO, Anda tidak mau lagi menyapu di misalnya restoran Anda. Kan itu ya. Jadi CEO itu levelnya bisa macam-macam. Yang penting semuanya bisa dihargai ya, tetapi Anda pentingnya itu adalah belajar dan punya istilahnya itu keinginan untuk terus membuat perubahan-perubahan di bisnis Anda. Jadi mungkin Anda harus belajarlah menjadi CEO yang baik ya, kemudian juga belajar mencari tim-tim yang baik karena ujung-ujungnya Anda tidak bisa bekerja sendirian sebagai CEO, Anda harus membangun tim dan bekerja dengan tim Anda. Itu mungkin
message saya. Udah nih. Kita semua sebagai kepala rumah tangga begitu juga CEO di rumah gitu kan sebenarnya. Yes, sama. Betul banget. Betul banget. Kita kelola kan? tim kita. Sekarang saya lucu banget kemarin melihat sebuah berita gitu ya, di China disuruh work from home, semuanya nggak kerja, di rumah aja, malah angka perceraian meningkat nih. Iya, betul. Karena udah Jadi bosan lucu lihat banget. mukanya. Ketahuan. Oke, itu aja. I think buat teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi. Saya juga masih pengen banget ngundang Pak Budi Isman untuk ngomong ngisi di acara Sure. DM Elite sebenarnya. Cuman sayangnya Sure. kemarin kan waktunya akhirnya kita work from home, jadi kita harus reschedule Betul. semuanya gitu. Alright, Ya, terima next kasih time, sekali sure. lagi buat Pak Budi. Terima kasih juga ya, Pak Dani. udah datang gitu. Ya, Ya, teman-teman sama-sama. juga stay safe at home. Bye bye everyone. Ya, bye-bye. Terima kasih.